Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik wa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dihisab di akhirat, mari kita menghisab diri kita dulu. Salah satu momen untuk menghisab diri kita ini adalah bulan ini. Adakah nilai-nilai puasa mengkristal dalam diri kita? Kalau yang seumur dengan saya, 64 tahun, itu artinya sudah 50 tahun berpuasa. Ini sudah setengah abad. Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang ini, adakah energi-energi positif dari puasa itu yang kita jadikan bahagian daripada diri kita? Takut-takutnya kita dibilangi Nabi, kan min sha'imin laisa lahu min syamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak ada yang didapat kecuali lapar dan dahaga. Itu bahasa Bugis, itu bahasa hadis. Bahasa Bugisnya pak puasa bawang. Ini sudah, kalau seumur dengan saya 50 tahun, bahkan lebih itu kita berpuasa. Nah, tentu nilai-nilai puasa ini seperti tadi yang disampaikan oleh panitia, bagaimana kita berinteraksi dalam konsep Quran dan hadis. Salah satu energi yang sangat dahsyat untuk mengatur interaksi kita dengan sesama, nilai puasa itu. Apa artinya puasa? Puasa, kata puasa di dalam Al-Quran itu setidaknya sekurang 13 kali disebut. Makna aslinya puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, menahan diri. Tentu di dalam berinteraksi ini membutuhkan kekuatan untuk menahan diri. Kalau ada orang yang tidak mampu menahan dirinya, yakin bahwa orang itu pasti banyak berusaha untuk menguasai orang lain. Dan itu salah satu sifat yang tercela. Saking pentingnya yang namanya menahan diri,
dijadikan sebagai salah satu rukun Islam. Cuma bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya adalah puasa, saum. Bahasa kita adalah menahan diri. Seandainya tidak sepenting itu, menahan diri tidak dijadikan salah satu rukun Islam. Dan semua rukun-rukun Islam itu tolak ukur keberhasilannya, semua, mulai dari syahadat sampai kepada haji, tolak ukur keberhasilannya adalah seperti apa kontribusinya dalam kehidupan bersama. Kalau kita hanya menilai amalan kita terhadap rukun-rukun Islam itu pada bentuk pekerjaannya, pada jenis pekerjaannya, kita lambat laun kita akan hadirkan kesan dalam diri kita hanya cukup memenuhi kewajiban, tanpa berpikir dampaknya kepada kemanusiaan ini apa. Salat saja, mungkin kita mengatakan, saya sudah berhasil salat karena sudah saya penuhi rukun sah wajibnya salat. Tidak cukup mengukur dengan itu. Karena kalau itu yang menjadi ukuran, kenapa Allah mengatakan fawailun lil musallin, celakalah orang yang salat. Apa bahasa Bugisnya fawailun lil musallin? Pasum pajak bawam. Jadi kita mau mengatakan bahwa salah satu substansi dalam kehidupan ini yang tidak bisa diabaikan adalah menghadirkan manfaat dalam interaksi kita dengan yang lain. Tidak bisa diabaikan itu. Sesukses-suksesnya kita memenuhi syarat rukun wajibnya, rukun-rukun Islam, terabaikan ini, maka kita penuh pertanyaan nanti di akhirat. Itu tadi dikatakan fawailul lil musallin, kami saya banyak sekali. Itulah sebabnya sehingga Al-Quran itu mendidik kita untuk mengatur keinginan. Dalam interaksi ini kan hanya mewujudkan keinginan. Dan dalam mewujudkan keinginan itu hanya dua masalah, melakukan atau tidak melakukan. Melakukan atau tidak melakukan, hanya itu dua pilihan. Pilihan berbanding lurus dengan menahan. Wa in tubaddu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang Anda nampakkan dari keinginanmu itu, Allah punya perhitungan. Atau Anda tidak menampakkannya dari keinginanmu itu, tetap Allah memiliki perhitungan dengan kita. Di mana mau lepasnya? Nah, dalam interaksi kita ini hanya dua, mewujudkan keinginan atau tidak mewujudkan keinginan. Semua ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
untuk menghindari berbagai macam pertanyaan nanti di akhirat, mari kita mewujudkan keinginan ini atau tidak mewujudkan keinginan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau tidak seperti itu, kita mendapat pertanyaan nanti di akhirat. Tetapi siapa yang mampu mengatur keinginannya sesuai dengan kehendak agama, tidak ada pertanyaan nanti di akhirat. Ini hadis ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Sewaktu membaca ayat itu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa nanti yang dikasih amalnya, kartu amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang amat sangat mudah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang dibilang dihisab yang amat sangat mudah? Kata Rasulullah, tidak ditanya. Dan itu logis, masuk akal itu. Di mana masuk akalnya? Tidak mungkin Allah mau tanya lagi kita tentang keinginan kita yang telah kita wujudkan, kalau ia sesuai dengan keinginannya. Saya suruh anak saya pergi ke mengerjakan suatu pekerjaan, dan itu sesuai dengan keinginan saya, tidak mungkin saya mau tanya lagi. Tapi toh kalau ada pertanyaan, pasti pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan kesenangan. Tapi kapan tidak salah seperti apa yang saya inginkan, sepanjang itu pertanyaan-pertanyaan. Maka Nabi melanjutkan hadisnya itu, sabdanya, "Faman nukisa hisabahu yaumal qiyamah uzziba." Siapa nanti yang ditanya di akhirat tentang amalnya, disiksa. Sudah pasti disiksa itu. Karena amal-amal yang didatangkan itu yang tidak sesuai dengan Allah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita siap-siap menghadapi pertanyaan kalau kita berani melakukan sesuatu, mewujudkan sebuah keinginan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam interaksi ini itu seperti itu. Bagaimana memanage keinginan ini, mengatur keinginan ini. Oleh karena itu, kita mau mengatakan silahkan berkeinginan, tapi jangan pernah lepas daripada mabadi'ul iradah, prinsip-prinsip berkeinginan. Ada prinsipnya itu berkeinginan, supaya kita tidak salah mewujudkan keinginan. Prinsip keinginan yang pertama adalah jangan keinginan itu dikendalikan oleh nafsu. Jangan yang menjadi nahkodahnya keinginan itu adalah nafsu. Mungkin ada yang bertanya, dan memang banyak yang bertanya tentang itu, kalau saya ceramah seperti itu. Bisakah kita memisahkan antara keinginan dan nafsu? Sementara pekerjaannya nafsu itu berkeinginan dan berkeinginan. Bagaimana bisa menarik benang merah antara itu? Ya. Untuk menjelaskan ini, mari kita angkat kisahnya Ali bin Abi Thalib. Saya kira kisah ini populer sekali. Sewaktu Ali itu ikut perang bersama dengan Rasulullah dalam suatu perang fisabilillah, yang namanya peperangan kan saling membunuh. Ya. Perang itu begitu, saling membunuh. Tapi pernah suatu waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini membatalkan keinginannya untuk membunuh. Padahal ini fisabilillah. Dia batalkan keinginannya itu. Heran musuhnya. Ali, kenapa tidak jadi kau bunuh? Karena tidak ada lagi yang menghalangi kau.
Sudah angkat tangan memusuhnya, tapi Ali tetap langsung dia tahan diri, dia tidak jadi dia bunuh. Kata Ali, tidak jadi saya bunuh kok karena saya marah. Marahnya Ali pada saat itu bukan marah berjuang di jalan Allah, tapi marah gara-gara diludahi oleh musuh. Itu yang membuat Ali marah, bukan fisabilillah yang membuat ia marah. Dia tarik nafsu keinginannya untuk membunuh itu karena dia tahu bahwa keinginanku ini lahir dari penyebab saya diludahi. Ini keinginan yang tidak dikendalikan oleh nafsu. Ini kalau ini yang dipakai di dalam berinteraksi siapapun yang kita nikmati adalah kebahagiaan bersama. Dan memang manusia itu sesungguhnya banyak dikendalikan oleh berbagai macam kesadaran-kesadaran dalam dirinya. Yang kesadaran berbahaya adalah khatirun nafsaniyun, kesadaran egosentris. Ini yang paling berbahaya. Bagaimana wujudnya itu? Saya mengambil lagi kisah ini. Bagus kalau kita angkat kisah-kisah yang berkenaan dengan realitas kehidupan yang kita jalani. Jangan-jangan kita perlu berada di situ. Ada namanya Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Umurnya sudah lanjut. Ke masjid pakai tongkat. Namanya sudah lanjut usia, pakai tongkat lah. Dia simpan tongkatnya di luar dan jatuh tongkat itu dan kena tongkatnya orang. Tentu tongkat itu bergeser dari tempat yang dijatuhi itu. Maka pada saat dia mau ambil tongkatnya, tahu bahwa dia jatuhi tongkatnya orang, apa dia bilang? Demi Allah, hari ini tidak halal hidupku sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuhi tongkatnya. Itu tongkat. Itu tongkat. Jangan-jangan kita persoalan sandal, kita banyak geser-geser sandalnya orang, baru kita simpan sandal tak di situ. Saya peragakan sedikit. Penuh tempat sandal. Baru. Siapa yang suruh begitu? Kesadaran apa yang membuat kita bekerja seperti ini? Kalau bukan hatirun nafsaniyun, egosentris. Kenapa terjadi begitu? Nilai puasanya yang sudah kurang lebih setengah abad, tidak ada nilainya. Tidak mampu menahan diri. Bagaimana mau mewujudkan interaksi sosial yang penuh kebahagiaan? Yang bekerja terus egosentris. Tidak bisa jadi. Atau jangan-jangan juga sejadah, terkadang kita geser-geser sejadahnya orang untuk tempatkan sejadah kita di sini. Siapa yang suruh begitu? Karena cara berpikirnya orang ini selalu di otaknya bagaimana mendapatkan kebahagiaan dari orang. Bukan bagaimana orang lain bisa merasakan kebahagiaan dari diri kita. Dan memang itu yang disuruhkan Rasulullah. Sejatinya seorang muslim selalu berpikir kebaikan apa orang yang bisa terima dari kita, bukan kebaikan apa yang saya bisa terima dari orang. Karena kalau ini yang kita putar, kita balikkan ini anjuran Rasulullah, yakin pasti banyak kehormatan orang lain yang kita injak-injak, Pak. Pasti itu.
Kalau selalu kita berpikir kebaikan apa yang saya bisa ambil. Contoh, saya kira kita semua ini pernah meminta sesuatu kepada teman kita. Dan teman itu, kita tidak tahu kenapa teman itu waktu kita meminta. Ini kan sebuah interaksi. Kita meminta. Tidak berikan apa yang kita minta. Apa yang pertama muncul dalam diri kita? Mungkin kita berkata, sikit na yan. Kenapa keluar kata-kata sikit na yan? Karena dia selalu menghayalkan apa kebaikan yang saya bisa ambil dari orang ini. Kenapa tidak berpikir, bukan temanmu yang maseke, tapi kamu yang tukang minta-minta. Mana yang lebih hidup suasananya ini? Mengatai diri meminta-minta atau mengatai orang seke? Pasti yang hidup adalah mengoreksi diri kita. Tapi yang mana banyak kita lakukan? Jawablah pertanyaan ini dan tidak usah disampaikan kepada orang. Simpan jawaban itu dan analisa diri kita. Inilah diri saya yang kurang memanfaatkan nilai puasa dalam kehidupanku. Dalam interaksi seperti itu, selalu yang ada di otaknya apa kebaikan yang saya bisa ambil. Tidak dibenarkan begitu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu ajuran Rasulullah. Apa kebaikan yang bisa orang rasakan dari diri saya? Bukan apa kebaikan yang saya bisa ambil dari orang. Tapi memang cara berpikir orang seperti ini, jangan-jangan juga kita biasa di situ. Bisa kita tes, Pak. Yang mana enak kita rasa, memberi atau diberi? Yang mana gampang dan enak kita rasa, memberi atau diberi? Kalau lebih tinggi enaknya kita rasa diberi, itu selalu kita berpikir bagaimana mendapatkan kebahagiaan dari orang. Dan tidak seperti dianjurkan oleh Rasul dalam interaksi kita. Atau mungkin ada event yang kita hadiri, kita hadiri sebuah event, kita bertemu dengan teman akrab kita ini. Entah kenapa teman itu dia nabati-batiki. Apalagi kesantak kira-kira yang pertama muncul. Wah, tempo na yan. No? Sombong na yan. Angkuh na yan. Congkak. Itu karena selalu berpikir apa yang saya bisa ambil dari orang. Kenapa tidak berpikir bukan teman saya yang tempo, tapi kita yang gila hormat. Selalu mau mengharapkan ada dihargai oleh orang, dihormati oleh orang, dimuliakan oleh orang. Di mana ada ayatnya begitu? Tidak ada ayat itu mengatakan manusia diciptakan untuk mau dihormati. Tidak ada. Coba cari ayat. Tidak ada ayat manusia diciptakan untuk mau dimuliakan. Tidak ada. Yang ada itu memuliakan, menghormati, menghargai. Tidak usah kita cari-cari terlalu gila mau dihormati. Kemuliaan itu akan hadir secara otomatis ketika Anda memberikan kemuliaan kepada orang. Tapi kalau kita yang selalu mencari-cari mau dimuliakan, yang kita temukan kehinaan. Kita ilustrasikan begini. Ada pertemuan dan itu pakai nomor kursi. Nomor kursi saya nomor 3. Nomor kursi saya nomor 3.
Sementara karakter saya itu selalu mau cari-cari, mau dimuliakan. Karena profesor ini. Mohon maaf ya Pak Profesor, hanya ilustrasi saja ini. Karena melihat status sosial. Oh, melihat ada peluang di kursi nomor 1, langsung saya pergi duduk di situ. Kenapa saya langsung duduk di situ? Karena saya mau mencari-cari kemuliaan. Begitu diperiksa oleh panitia, Ruslan nomor berapa kursi tak? Nomor 3. Iya, di awal itu dah. Tapi ada orang yang tidak peduli dengan itu, nomor kursinya nomor 1, tapi di bawah turun apa dibilang panitia? Nomor berapa kursi tak? Nomor 1. Oh, ya saya keep. Mana yang mulia ini? Yang disuruh turun atau yang disuruh naik? Kedua karakter ini yang berbeda. Dua karakter ini yang berbeda. Makanya saya sering berkata, yang banyak biasa menjebak kita dalam kesalahan berinteraksi adalah atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Itu atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Bisakah kita hilangkan atribut itu? Tidak bisa dihilangkan. Tapi kita bisa mengabaikannya. Tidak bisa dihilangkan atribut itu, Pak. Tapi kita bisa mengabaikan. Salah satu atribut kita umpamanya, ini saya sering kali saya ambil contoh ini. Atribut kita sebagai ayah dari anak kita, atribut kita sebagai suami dari istri kita, atribut kita sebagai teman dari teman kita. Banyak atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Saya tadi katakan, terkadang atribut ini yang memaksa kita terjebak dalam sebuah kesalahan. Dari mana kok? Biasa muncul kata-kata begitu. Siapa yang menyuruh kita berkata seperti itu? Dari mana kok? Atribut kita, saya kan dosenmu. Maka saya bilang, sini kok. Abaikan itu dan hadirkan interaksi yang mulia. Dari mana Ki? Dari mana Ki? Mau Ki kemana? Itu mengabaikan atribut-atribut itu. Yang kita wujudkan adalah atribut-atribut Tuhan dalam interaksi kita. Itu yang aman. Tapi berat. Karena musuh yang paling berat dalam kehidupan ini adalah diri kita sendiri. Kata ulama kita, man tawahhama annahu waduun a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu an nafsi. Kalau ada orang yang masih mengenal musuh yang lebih dahsyat dibanding dirinya, itu artinya orang ini tidak tahu diri. Oh, kalau begitu kita harus berinteraksi, mewujudkan keinginan-keinginan kita itu harus bersesuai. Pikir-pikir, adakah manfaatnya terhadap orang? Adakah manfaatnya terhadap orang? Jadi prinsip berkeinginan yang pertama, jangan keinginan ini dikendalai oleh nafsu. Kiranya keinginan ini kita hitung-hitung, adakah manfaatnya terhadap orang? Kalau tidak, ini namanya orang yang melihat kebaikan, hanya melihat bentuknya pekerjaan itu, jenisnya pekerjaan itu. Ustaz itu bagus enggak itu? Mungkin kita berkata bagus. Bagus itu ustaz, Pak. Kamu ini. Tapi kapan tidak kita rasakan nikmatnya keustasannya orang ini? Apa kita bilang? Ustaz bawam nih. Tapi kapan kita menikmati ada kebahagiaan dari keustasan orang? Apa kita bilang? Tanran atau yang ustaz? Mana kira-kira yang menghidupkan interaksi suara insan ini? Ya dibilangi ki ustaz bawami atau tanran atau yang ustaz? Mohon maaf yang tidak tahu bahasa Bugis. Nanti tanya kita mantap apa artinya itu.
Tidak akan indah itu anjuran Rasulullah, indah itu anjuran Al-Quran. Makanya saya sering berkata waktu saya memberikan nuzul Quran di Al-Markas, jangan selalu memaknai nuzul Al-Quran itu dari faktor sejarahnya. Turun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Sudah pasti turun Al-Quran. Apa namanya turun Al-Quran? Turun Al-Quran itu menyatanya Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu turun itu. Jangan-jangan ada Al-Quran di samping kita, tapi tidak turun dalam diri kita. Selalu memperingati nuzul Quran. Adakah Al-Quran itu sudah mewujud dalam diri kita? Itu nuzul Quran itu. Menyatanya Al-Quran. Sekalipun berkata turun di mana, tapi tidak ada yang menyata dalam diri kita. Mohon nuzul Quran ini, tidak nuzul Quran ini namanya menghambat nuzul Quran pada dirinya orang ini. Dirikan salat, keluarkan zakat, puasa, oke. Tapi kita memahami hanya sebatas rukun, syarat rukun sahnya itu. Kita tidak memperhitungkan betapa banyak anjuran-anjuran Al-Quran. Jangan hanya itu. Ini faktor kesemestaan tidak bisa diabaikan. Karena kita tak ada cara berpikir kita begitu, hanya melihat kebaikan itu bentuknya dan tidak bisa. Adakah kontribusi positifnya dalam kehidupan ini? Kalau tidak, Nabi lagi Allah. Jangan ada yang berpikir, kalau begitu tidak usah pada sholat, tidak usah misalkan, tidak usah puasa, perbaiki saja. Tidak dihitung kalau begitu. Karena tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tidak direken. Itu prinsip berkeinginan yang kedua yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini sebenarnya bisa digambarkan kehidupan di dunia ini gelap. Butuh peta kehidupan. Apa peta kehidupan kita? Al-Quran. Supaya kita tidak tersesat di jalan. Saya kira teknologi kita sekarang, kalau kita tersesat di jalan, kita langsung tiba-tiba buka Google Map. Betul apa betul itu? Kita buka Google Map untuk kita terhindar dari ketersesatan. Kenapa dalam kehidupan ini kita tidak pernah membuka map Al-Quran, map kehidupan kita, Al-Quran, peta kehidupan kita, Al-Quran. Orang yang mampu membuka map Al-Quran, map kehidupannya, pada hakikat itu selalu nuzul Quran orang seperti ini. Kembali saya mau tekankan, jangan kita berpikir nuzul Quran dari segi sejarahnya. Turun Al-Quran tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Sudah berlalu itu. Yang menjadi pertanyaan, adakah nuzul Al-Quran dalam diri kita ini? Jangan-jangan Al-Quran, jangan-jangan kita diliputi Al-Quran tapi tidak ada nuzul, tidak ada menyata dalam diri kita. Apa namanya ini? Kamase. Tambah-tambah cedek kamase. Nah, rukun berkeinginan, prinsip berkeinginan yang ketiga adalah, adakah keinginan itu diridai oleh Allah? Kalau tidak akan pernah kita ketemu ridha Allah. Kita mau mengatakan begini, kita kan selalu berkata begini, saya mencari ridha Allah saja.
Kita kan butuh kasih sayang Allah saja. Bagus, bagus. Tapi bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan ridha Allah? Bagaimana caranya Anda bisa menemukan kasih sayang Allah? Kalau bukan kasih sayang Allah yang Anda pakai mencari, bukan ridha Allah yang Anda pakai mencari, tidak ketemu. Mau mendapatkan kasih sayang istri, mau mendapatkan kasih sayang tetangga, mau mendapatkan kasih sayang teman, mau mendapatkan kasih sayang anak, tapi bukan kasih sayang istri, kasih sayang tetangga yang kita pakai untuk mencari itu, tidak ketemu, Pak. Saya sering mengilustrasikan, mungkin pernah saya sampaikan, karena kita ada pengajian kita di sini. Saya ke Jakarta, ini ilustrasi. Saya ke Jakarta. Pikiran saya melihat daster yang cantik di airport, di bandara. Cantiknya ini, ada daster ini. Saya beli. Karena saya cinta kepada daster ini, saya beli, Pak. Untuk siapa? Untuk istri saya. Yakin enggak bahwa yang saya beli ini disenangi oleh istri saya? Belum tentu. Belum tentu. Karena yang saya pakai membeli itu adalah cinta saya, kasih sayang terhadap daster itu. Bukan cintanya istri yang saya pakai untuk membeli ini. Begitu sampai di ujung pandang, Endi, ini ada daster saya beli. Tapi kurang enak na rasa. Celo, maksudnya celo nan ramun toy. Ketemu enggak kasih sayang istri kalau begitu? Tapi karena istri kita ini pintar bercinta, ada Google Map-nya, ada Al-Quran Map-nya, dia terima itu daster. Sekalipun dia tidak suka. Apa artinya ini? Istri ini mampu mencintai yang ia tidak cintai demi yang ia cintai. Adakah prinsip berkeinginan ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Bersama tetangga kita, bersama dengan anak kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan teman sejawat kita. Mampukah kita menguburkan keinginan kita itu? Itulah tadi kita katakan, silahkan berkeinginan dalam interaksi ini, tapi apakah diridai oleh Allah atau tidak? Saya pernah menceritakan pribadi saya, dan itu saya kan orang Sopeng, Pak. Istri saya orang Bulukumba. Ya. Setiap saya sudah selesai Idul Fitri di sini, saya masuk ke Sopeng, ziarah makam orang tua. Sudah itu ke Bulukumba, lewat Bone, masuk ke Sinjai, baru masuk ke Bulukumba. Dan saya lewati pasar di situ, namanya Pasar Tanete. Dan di Tanete itu, Pasar Tanete itu banyak sekali pete dijual. Banyak pete dijual itu. Dan istri saya itu, kalau ketemu pete, Pak, sama dengan ketemu dengan malaikat. Saking senangnya itu. Tapi saya, sangat-sangat saya tidak suka namanya pete. Jadi karena saya mau mewujudkan bahwa saya mau mencintai apa yang saya tidak cintai demi yang saya cintai, saya ajak istri saya, Endi, itu pete banyak sekali dijual. Murah kah apa? Masih empuk kapan dia? Apa dia bilang? Jangan maki. Sudah berbalasin. Apa dia bilang? Jangan maki. Langsung saya tersentak lagi. Ini istri saya, padahal kalau urusan pete, kenapa ia mampu menolak untuk mencintai yang ia cintai? Kenapa? Demi yang ia cintai. Begitu interaksi kita dengan Allah, begitu interaksi kita dengan sesama manusia, begitu interaksi kita dengan siapapun dalam kehidupan ini. Kesadaran apa yang bekerja pada saat itu? Bukan lagi kesadaran nafsaniyun, tapi khatirun rabbaniyun, kesadaran ilahi yang ada dalam diri kita.
Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.